Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita beristighfar kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan kita. Man yahdihillah, maka barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata dan tidak ada satupun sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Itu dengan kalian laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian, dan dengan kalian jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan sungguh janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang Dia ciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari Adam pasangannya, yaitu istrinya. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari keduanya, yaitu Nabi Adam dan istri beliau Hawa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kembang biakan hingga menjadi manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang mana dengan namanya kalian saling meminta. Wal arham, dan hendaklah kalian jaga hubungan tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah adalah Maha mengawasi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai sekalian orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah, maka sesungguhnya perkataan yang paling bagus, paling baik itu adalah perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan baru dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala sesuatu hal yang baru dalam agama adalah suatu hal yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua hal yang bid'ah itu adalah sesat.
wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Wa ba'du, fa'lam, maka ketahuilah, ya muttabi'an sunanal huda, wahai kaum muslimin yang dia ingin mengikuti, berittiba kepada sunan al-huda, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati awdahu ma'alimiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan yang mana rambu-rambu yang paling jelas dari sunan al-huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya hadhil khutbah allati baina yadaik, yang mana khutbatul hajah yang ada di hadapan Anda ini, yang kami bacakan di awal tadi, ia khutbatul hajah, yaitu merupakan khutbatul hajah, yang mana khutbatul hajah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihim. Dan juga khutbatul hajah ini merupakan sebuah hal yang salafus salih ini mengucapkannya di awal pelajaran-pelajaran yang mereka sampaikan, dan juga mereka sampaikan khutbatul hajah ini di awal kitab-kitab yang mereka tulis, dan juga mereka sampaikan di awal khutbah yang mereka utarakan, dan juga khutbatul hajah ini mereka sampaikan di berbagai macam momen yang penting bagi mereka. Maka khutbatul hajah ini merupakan khutbah yang secara susunan katanya, strukturnya adalah merupakan susunan yang kuat, dan dari sisi maknanya merupakan kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam. Maka khutbatul hajah ini kalimatnya sedikit, namun fawaidnya sangat banyak. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menilai bahwasanya khutbatul hajah ini merupakan suatu ikatan di mana nampak di dalamnya nizamul Islam wal iman, ya, aturan Islam dan juga aturan iman, keteraturan Islam dan juga keteraturan keimanan. Pemadzalik, dan tidaklah hal tersebut kecuali karena khutbatul hajah ini mencakup rambu-rambu manhaj nabawi, metode kenabian dalam masalah akidah, dalam masalah tazkiyatun nufus, dan juga dalam masalah menerima agama. Penulis di sini sampaikan bahwasanya khutbatul hajah ini merupakan sebuah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan di awal-awal khutbah beliau. Di antaranya adalah ketika beliau memberikan khutbatul nikah. Maka khutbatul hajah ini disampaikan di dalam khutbatul nikah. Begitu pula dalam khutbah Jumat. Begitu pula dalam momen-momen yang lain, yang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Dan hal ini kemudian diwariskan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan itu juga. Kemudian tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in pun mewariskan khutbatul hajah ini dari generasi salaf sebelum mereka hingga sampai zaman kita. Dan beliau sampaikan di sini bahwasanya khutbatul hajah ini mengandung rambu-rambu, setidaknya 3 rambu-rambu. Yang pertama adalah rambu-rambu dalam masalah metode kenabian, dalam masalah akidah. Yang kedua adalah rambu-rambu metode kenabian dalam masalah tazkiyatun nafs. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu metode kenabian dalam masalah talaqi, yaitu menerima dan mengamalkan agama. Maka adapun rambu-rambu dalam khutbatul hajah yang ini berkenaan dengan metode kenabian dalam masalah akidah adalah pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita minta ampun kepadanya.
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kita. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada satupun sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Maka yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya segala hamd, segala pujian adalah milik Allah. Maka yang dimaksud dengan kata alhamdu adalah pujian disertai rasa kecintaan dan pengagungan terhadap yang dipuji. Maka semua pujian yang mengandung kecintaan dan pengagungan dari orang yang memuji terhadap yang dipuji yang secara sempurna, ini merupakan satu-satunya hak Allah dan hanya layak untuk kemudian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Kemudian setelah Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita. Allah tidak biarkan. Tapi Allah berikan rizki sehingga kita bisa makan, bisa minum, kemudian kita bisa menikmati udara, kemudian kita bisa merasakan manis, asam, asin dari makanan yang kita makan, kita bisa merasakan segar dari minuman yang kita minum. Kemudian kita bisa memiliki harta dan memiliki hewan ternak, memiliki peliharaan, dan juga kita bisa bekerja dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita. Oleh karena itulah patutlah untuk kemudian kita tujukan, kita berikan semua pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah layak untuk dipuji, karena dialah yang kemudian memberikan rizki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dari sisi nama dan sifatnya, tidak mengandung cacat sedikit pun dari semua sisi. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dari keindahannya, dari keagungannya, dan dari kemuliaannya, maka dialah satu-satunya hak, satu-satunya zat yang layak untuk kemudian kita tujukan segala pujian disertai dengan penuh rasa kecintaan dan pengagungan dari diri kita. Maka alhamdu itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk makhluk. Maka ini ada pengakuan kita tentang apa? Tauhid rububiyah. Pengakuan kita bahwasanya Allah Maha Pencipta, pemberi rizki. Dari mana ya? Tadi kita katakan innal hamdalillah. Wa nasta'inuhu, dan kita minta pertolongan kepadanya. Maka isti'anah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'anah itu termasuk dalam bentuk ibadah. Maka hanya kepada Allah lah kita meminta tolong. Adapun makhluk, maka pada asalnya hukum meminta tolong kepada makhluk itu adalah terlarang. Kecuali meminta tolong yang diperbolehkan oleh syariat, dan juga meminta tolong kepada sesuatu yang ini memang bisa untuk kemudian kita mintai tolong dan dia adalah sesuatu yang hadir dan hidup. Maka jenengan minta tolong kepada guru jenengan, ustadz jenengan, dan guru jenengan itu memang mampu untuk menolong jenengan, membantu. Kemudian orangnya masih hidup dan orangnya hadir, maka boleh kita minta tolong kepada ustaz. Afan ustaz, ini saya minta diajari ini ya. Maka ini minta tolong, boleh. Karena sang ustaz mampu mengajari, kemudian ustaznya masih hidup dan hadir. Berbeda halnya ketika Anda minta tolong kepada ustaz untuk hal-hal yang tidak mampu dia lakukan. Ustaz, sembuhkan sakit saya. Maka meskipun yang Anda mintai tolong itu hadir dan hidup, maka Anda telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Anda meminta tolong sesuatu yang hanya Allah bisa lakukan, Anda minta tolongnya kepada makhluk.
atau meminta sesuatu yang sebenarnya ini bisa untuk dilakukan seandainya dia hidup, namun Anda minta tolongnya ketika dia mati. Misalkan, wahai Simbah penghuni kubur ini, tolong carikan cincin yang hilang saya. Cincin saya yang hilang. Tolong kasih tahu saya di mana. Maka ini adalah bentuk kesyirikan, meskipun sebenarnya ketika dia minta tolong kepada Simbah yang dimaksudkan ketika orangnya ini hidup, hadir dan memang bisa mencarikan cincin tersebut, ini bukan merupakan kesyirikan. Namun ketika dia mintanya kepada sesuatu yang sudah mati, bukan minta kepada Allah, maka ini kemudian termasuk kesyirikan. Maka dengan kita ucapkan wa nasta'inuhu, maka kita akui tentang tauhid uluhiyah dari sisi isti'anah, minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kita minta maghfirah kepadanya, yaitu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak menganggap kita pernah melakukan dosa tersebut. Maka kita akui bahwasanya kita adalah hamba yang mudah untuk kemudian berbuat dosa dan pasti akan berbuat dosa, dan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka ketika seseorang ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hatinya merasa lapang, maka ini bukti bahwasanya dia adalah hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari kejelekan amal kami. Maka ini pengakuan dari kita bahwasanya isti'adah, minta perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Anda beristi'adah kepada jin. Tidak boleh Anda beristi'adah kepada orang yang sudah mati dan yang lainnya, karena isti'adah, permintaan perlindungan itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan masalah hidayah, maka hidayah ini hanyalah kita cari dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sadari bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah, dan ketika seseorang telah Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Masalah memberikan hidayah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian hidayah ini diberikan oleh makhluk. Dan hidayah dimaksudkan di sini adalah hidayah taufik. Maka hidayah taufik, hidayah untuk kemudian seseorang bisa mengamalkan apa yang benar dan meninggalkan yang batil, maka ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh minta hidayah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang paling jelas yang menunjukkan tentang rambu-rambu akidah dalam khutbatul hajah ini adalah syahadatain, yaitu kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka ini adalah rambu-rambu akidah pada bagian khutbatul hajah, yaitu pada innal hamdalillah hingga syahadatain. Wa amma ma'alimul manhajin nabawi fi tazkiyatin nufusi, adapun rambu-rambu berkaitan dengan metode kenabian dalam masalah pensucian jiwa, maka dalam khutbatul hajah adalah terdapat pada ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam khutbah ini, yang menunjukkan bahwasanya poros dan sumber dari pensucian jiwa itu bersumber kepada sikap dan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu adalah bisa merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan hamba yang suci hatinya. Namun ketika seorang hamba dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hamba yang kotor hatinya, ataupun mungkin sakit hatinya, ataupun bahkan sampai matinya hatinya. Maka Nabi SAW sampaikan di dalam khutbatul hajah ini, beliau bacakan
di surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala seru orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah artinya orang yang beriman ini belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas ketakwaan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk kemudian senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman untuk bertakwa, maka bukan artinya orang beriman ini belum bertakwa, namun perintah dari Allah untuk mereka istiqomah dan supaya mereka berusaha untuk meningkatkan ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Maka yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Maka hendaklah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang bisa dia tanggung. Maka bentuk takwa seseorang dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah kaitkan dengan istitoah dalam masalah perintah. Semaksimal kemampuan hamba dalam melaksanakan perintah. Maka sebagaimana kita ketahui dalam sholat, idealnya adalah kita sholat sambil berdiri. Namun ketika kita tidak mampu berdiri, bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita? Maka boleh sambil duduk. Maka ketika seorang hamba tidak mampu sholat sambil berdiri, maka dia tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap melaksanakan sholat, dan boleh sesuai dengan kemampuannya, yaitu sambil duduk. Tidak ada alasan nggak bisa ngadeg kemudian nggak sholat. Nah, ada keringanan, boleh duduk. Nggak bisa duduk gimana, ya sudah berbaring, tetap sholat. Hatta dalam kancah peperangan, tetap Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kaum muslimin untuk sholat sesuai dengan keadaan mereka. Maka ketika kancah peperangan terjadi, pedang itu saling berdenting, kemudian tombak itu saling beradu, kemudian anak panah itu saling melejit. Maka dalam kondisi ini pun Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kaum mukminin untuk melaksanakan sholat, namun sesuai dengan kondisi mereka. Boleh sambil naik kuda, sambil sholat. Sambil memerangi musuh. Nah, kemudian kalau situasi mereda, barulah mereka bisa melaksanakan sholat dengan sholat yang ini dinamakan sebagai sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut. Ya, ada kloter yang sholat, ada kloter yang berjaga-jaga. Yang sholat ini selesai 1 rakaat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kloter yang berjaga-jaga ini kemudian ikut gabung sholat 1 rakaat. Sedangkan kloter yang pertama tadi itu mereka menyelesaikan sholat sendiri. Selesai sholat mereka kembali berjaga-jaga sembari menunggu pasukan kloter yang kedua yang sedang sholat, kemudian menyelesaikan sholatnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun dalam kancah peperangan tetap ada perintah untuk sholat.
Dan sholat yang dikerjakan adalah mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian. Maka demikian juga dengan puasa Ramadan, apabila seseorang sakit dan tidak mampu untuk puasa, maka Allah berikan keringanan, yaitu ganti di hari di luar bulan Ramadan. Maka haqqa tuqatih itu artinya adalah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian dalam masalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah menjauhi larangan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kaitkan dengan istitoah. Maka menjauhi larangan itu wajib. Tidak ada istilah sesuai kemampuan, tidak ada. Karena secara umum meninggalkan sesuatu jauh lebih mudah daripada disuruh untuk melakukan sesuatu. Misalkan teman-teman ini belum nulis. Kemudian saya suruh nulis. Kemudian setelah jenengan nulis, saya suruh berhenti. Jangan nulis. Kira-kira mana yang lebih abot, mana yang lebih berat? Apakah jenengan mau mulai nulis, tadinya belum nulis, ataukah ketika sudah nulis disuruh mandek? Lebih ringan dan lebih berat mana? Lebih ringan disuruh mandek. Kan enak, beristirahat. Tapi kalau jenengan nggak nulis, disuruh nulis, lakukan. Ini jauh lebih berat. Oleh karena itulah para ulama menyampaikan, maka dalam masalah meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat itu tidak ada syarat istitoah, yaitu sesuai dengan kemampuan hamba, karena secara umum meninggalkan sesuatu itu jauh lebih ringan dan mudah untuk kemudian dilakukan daripada melaksanakan perintah. Maka melaksanakan perintah itu ternilai jauh lebih berat, sehingga di sini dikaitkan dengan istitoah, semaksimal kemampuan hamba, sedangkan meninggalkan maksiat ini jauh lebih ringan dan lebih mudah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak kaitkan dengan sesuai kemampuan kalian. Tapi jauhi semua maksiat. Kemudian alasan yang lain kenapa maksiat itu harus dijauhi dan tidak dikaitkan dengan istitoah, sedangkan kebaikan itu ataupun melaksanakan perintah itu dikaitkan dengan istitoah, itu karena di dalam maksiat itu pasti mengandung madharat. Pasti mengandung madharat. Tidak ada maksiat yang kemudian tidak mengandung madharat, itu tidak ada. Entah madharatnya itu dominan atau madharatnya itu 100%. Tapi pasti ada madharat. Baik madharat ini bisa kita pahami ataupun madharatnya tidak bisa kita pahami, namun setidaknya Allah Subhanahu wa taala akan murkai hamba yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ini berakal, orang yang cerdas, dia pasti akan menjauhi semua hal yang ini merugikannya. Dan tidak akan mencampurkan dirinya kepada hal yang bisa membinasakannya. Contoh misalkan dalam makanan saja, dalam makanan. Makanan yang mubah saja, misalkan udang. Udang kalau digoreng enak betul. Nah, bagi yang suka udang, apalagi crispy ataupun di asam manis, jadi makanannya enak ya. Nah, tapi bagi orang yang kemudian tahu dirinya alergi dengan udang, apakah berani nyicipi udang? Berani enggak? Enggak berani. Padahal apa enak. Tapi dia enggak mau. Kenapa? Gatel nanti gatel. Nah, itu adalah orang yang berpikiran sehat. Maka dia tidak mau sedikit pun mendapatkan madharat. Dan ketika madharat ini sudah melekat pada hamba, maka merugikan hamba. Berbeda dengan kebaikan.
Maka selama madorot tidak ada pada kita, selama madorot tidak ada pada kita, ini apa nggih? Timbangan manusiawi, timbangan manusiawi. Asalkan madorot nggak ada, meskipun kita punya kebaikan sedikit itu sudah cukup. Misalkan kita andaikan ada manusia yang dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Dan dia juga tidak pernah taat. Maaf, bukan tidak pernah taat. Maksudnya ya dia laksanakan cuma sesuai dengan apa kewajibannya saja, tidak lebih dari itu. Kira-kira masuk surga tidak? Pasti masuk surga insya Allah. Kenapa? Dia nggak pernah melakukan dosa. Berbeda halnya dengan orang yang dia mungkin kebaikannya banyak. Dia kewajiban dilaksanakan, yang anjuran juga dilaksanakan. Tapi dia punya dosa. Punya dosa. Apakah ada kepastian bagi hamba ini masuk surga? Tidak ada. Belum bisa dipastikan. Kenapa? Boleh jadi ketika Allah inginkan hamba ini untuk masuk neraka dulu untuk Allah sucikan, maka dia akan masuk neraka dulu kemudian Allah entaskan. Boleh jadi ketika Allah berkehendak, Allah ampuni langsung masuk surga. Tapi setidaknya meskipun hamba tersebut banyak amalan solehnya yang wajib dia laksanakan, yang sunnah juga dia laksanakan, namun ketika dia memiliki dosa, dia tidak mendapat jaminan pasti masuk surga gara-gara dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang kita andaikan, ini pengandaian saja. Ini timbang menimbang manusiawi, secara manusiawi saja. Berbeda dengan orang yang dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Kecil besar nggak pernah, syirik nggak pernah. Dan dia taatnya hanya kewajiban-kewajiban saja. Maka bagi orang yang seperti ini ada janji masuk surga pasti insya Allah. Maka kalau ditimbang-timbang seperti ini, tentunya kita akan paham bahwasanya ya memang dalam masalah madorot itu memang tidak dikaitkan dengan istitoah, dalam masalah maksiat ini tidak dikaitkan, dalam masalah meninggalkan maksiat ini tidak dikaitkan dengan istitoah sesuai kemaksimal kemampuan hamba, karena dalam maksiat itu pasti ada madorot, entah madorotnya dominan ataupun 100%, dan ketika seseorang telah terjerumus ke dalam maksiat, maka setidaknya tiket langsung masuk surga itu dia tidak dapat. Dan dia akan gundah gulana. Meskipun dia telah bertobat, tapi hatinya masih merasa apa? Was-was. Ini Allah ampuni tidak, Allah ampuni tidak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sungguh janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berislam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh penulis di surat Ali Imran ayat 102 ini merupakan di antara rambu-rambu tazkiyatun nafas, kesucian hati seorang hamba, kesucian jiwa seorang hamba, yaitu dengan dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dengan dia lakukan taat itu merupakan bukti baiknya, bersihnya hatinya dia. Dan dengan dia lakukan taat, yang kedua, ini sekaligus menambah ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan yang dilakukan oleh hamba itu adalah bukti dia baik dan bersih hatinya. Yang kedua, sekaligus ini merupakan cara untuk menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba melakukan taat itu bukan hanya bukti saja, bukan. Tapi sekaligus apa? Menambah.
Maka ini ada kaitan antara hati dengan badan. Maka ketika hatinya baik dan bersih, maka orang akan mudah berbuat taat. Maka taat ini adalah bukti bersih hatinya. Yang mana ketika seorang hamba dia banyak melakukan taat, akan sekaligus menambah kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah yang ada dalam hatinya terus menerus. Jadi kalau ibaratnya di ilmu fisika atau di teknik, ini adalah sebuah dinamo ataupun baterai abadi. Tidak ada matinya dan tidak ada habisnya. Dia menghasilkan energi, dan energi yang dihasilkan balik lagi masuk. Maka ketika seorang hamba itu dia ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti nyata bahwasanya dia ikhlas kepada Allah dan bukti terbesar bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kerinduan dan semangat untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kenapa tadi? Nah, tadi kami ibaratkan sebagai apa? Baterai yang tidak ada habisnya, baterai abadi, dinamo abadi. Dia mengeluarkan energi kemudian yang dikeluarkan diserap kembali, seterusnya. Dia melakukan taat, ketaatan ini menimbulkan kerinduan dalam hatinya untuk taat lagi. Ini adalah buah sucinya hati seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah buah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba ini hatinya tidak bersih dan kemudian tercampuri satu dan lain hal yang membuat ibadahnya kemudian terkurangi kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat baterai biasa yang dipakai kemudian usang. Cuma mengeluarkan energi. Kemudian ketika energinya habis, sudah selesai. Maka ketika seseorang ini melakukan ibadah dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia selesai melakukan ibadah, maka dia merasa ringan, tapi ringan dari beban saja. Dan tidak ada kerinduan untuk melakukan ketaatan yang lain. Udah ini alhamdulillah udah selesai, ya sudahlah. Tidak kemudian merasa berharap ibadahnya itu diterima, dan tidak kemudian rindu untuk melakukan ibadah sunnah selanjutnya. Begitu pula ketika seorang hamba ini meninggalkan maksiat. Maka ketika dia meninggalkan maksiat, itu bukti bahwasanya dia bertakwa kepada Allah, hatinya bersih karena dia benci maksiat dan dia menghindari maksiat. Sekaligus dengan dia hindari maksiat, dia menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang dikatakan oleh penulis di sini dari firman Allah di surat Ali Imran ayat 102. Ini adalah di antara ayat yang kemudian menunjukkan bahwasanya poros tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, itu adalah ditunjukkan dengan merealisasikan takwa pada diri seseorang. Ketika takwa ini tidak dijaga, ketika takwa ini tidak bisa kemudian direalisasikan, maka ini menunjukkan hati hamba tersebut adalah hati yang kotor. Tidak peduli orang menganggap orang ini baik, suka berderma, dalam masalah sosial nomor 1 dan yang lainnya. Namun ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, maka hakikatnya dia adalah orang yang kotor hatinya. Maka poros tazkiyatun nafas adalah dengan merealisasikan takwa dan dengan menjaga ketakwaan dalam hati seseorang.
Maka semakin Anda melakukan taat, maka itu adalah cara untuk kemudian Anda bersihkan jiwa Anda. Dan semakin Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merasa Allah Maha melihat Anda dalam semua apa yang Anda lakukan, kemudian Anda jauhi maksiat. Karena takut kepada Allah, karena malu kepada Allah, dan karena tidak ingin Allah melihat Anda dalam keadaan bermaksiat, maka ini sekaligus juga merupakan suatu perbuatan yang kemudian akan mendatangkan kecintaan Allah kepada Anda, dan Allah akan berikan tambahan hidayah kepada Anda. Dan Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat. Permasalahan dunia contohnya apa? Misalkan kita merasa rezeki kita seret, kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah harus melakukan suatu hal yang haram. Kemudian kesusahannya akan berkurang. Pilihan yang kedua, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia akan semakin berat untuk menanggung rasa susahnya. Mana-mana yang dipilih? Maka ketika seorang hamba memilih ketakwaan kepada Allah, meskipun kemudian masalah duniawi dia akan berat menanggung susahnya, namun Allah janjikan makhrajan, jalan keluar dalam semua urusannya. Dan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ini akan datang, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebenarnya datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga datangnya pertolongan Allah, datangnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua permasalahan hidup kita itu berbanding lurus dengan seberapa perhatian kita mensucikan jiwa kita. Seberapa besar usaha kita untuk menjaga diri kita dari sesuatu hal yang haram yang bisa mengotori jiwa kita. Maka apabila kita semakin maksimal dalam hal ini, maka jalan keluar dari Allah akan semakin maksimal. Dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk rizki Allah, baik rizki dari sisi material ataupun spiritual, ini kita akan dapatkan. Ketenangan hati. Kemudian meskipun uangnya sedikit, tapi uangnya ini cukup digunakan untuk apapun kebutuhan kita, maka ada keberkahan. Berbeda halnya ketika seseorang ini dalam kesusahannya dia memilih jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempitkan rizkinya. Allah sempitkan keberkahan dalam rizkinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian berikan solusi kepada dia untuk masalah dunia dan akhiratnya. Dia akan senantiasa merasa gundah gulana. Dia sangka dengan minum khamar akan selesai masalah. Dia sangka kemudian dengan melakukan praktek riba maka dia akan mendapatkan kekayaan dan selesai masalah. Namun hakikatnya dia hanya mendatangkan masalah yang baru, sadar atau tidak disadari. Setidaknya masalah baru yang datang itu adalah semakin sesaknya hati dan semakin sempitnya dada yang dia rasakan, dan semakin dia rasakan tidur itu tidak nyaman. Karena ciri-ciri orang yang dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidurnya tidak nyaman. Susah tidur dan tidurnya tidak nyaman, gelisah. Kenapa? Karena pengaruh maksiat yang dia lakukan, karena pengaruh hal-hal yang haram yang telah dia kerja. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di sore hari ini berkaitan dengan masalah kandungan tazkiyatun nafas dalam khutbatul hajah. Insyaallah taala kita akan teruskan masih dengan tema yang sama di pertemuan berikutnya. Kami cukupkan wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.